Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal dengan NPM 2121718081. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perjalanan Revolusi Industri dalam Kehidupan Manusia untuk menyikapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Untuk pertama-tama, saya akan membahas terkait pengertiannya. Kita akan membongkar kata revolusi dan kata industri dulu. Untuk kata revolusi itu, revolusi merupakan sebuah bentuk perubahan yang mendasar dalam suatu bidang. Sedangkan untuk pengertian industri, yaitu industri merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang bekerja dengan mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi atau bahan jadi menjadi bahan yang berkualitas tinggi dan nilai tinggi. Maka dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya revolusi industri merupakan sebuah bentuk perubahan yang sangat mendasar dan sangat signifikan dalam bidang ekonomi yang menyangkut tahap-tahap produksi pada manusia. Dalam perjalanannya, revolusi industri telah terjadi selama 4 kali. Revolusi pertama terjadi pada tahun 1712, ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Apa sih mesin uap itu? Mesin uap itu merupakan mesin yang bekerja dengan tenaga uap tanpa tenaga manusia, karena pada zaman sebelum itu pabrik-pabrik industri itu semua masih memakai tenaga manusia. Namun dengan ditemukannya mesin uap ini, tenaga manusia itu mulai dikurangi dan digantikan dengan produksi dengan mesin uap. Kemudian yang kedua, ada revolusi industri 2.0 yang dimana terjadi pada tahun 1870. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Kita tahu listrik merupakan sebuah hal yang menakjubkan. Pada masa sebelum itu, industri dikuasai oleh tenaga mesin uap. Namun setelah ditemukan mesin listrik yang lebih murah biayanya dan lebih efisien dan lebih ramah lingkungan, maka proses industri beralih dari tenaga mesin uap ke listrik. Inilah yang menandai adanya revolusi kedua pada perjalanan manusia. Kemudian selanjutnya ketiga, itu ada revolusi industri 3.0 yang dimana terjadi pada tahun 1970, ditandai dengan ditemukannya komputer. Dengan komputer ini, kegiatan industri lebih dimudahkan. Tenaga manusia semakin tidak dibutuhkan, semakin berkurang karena komputer itu bisa bergerak secara otomatis. Maka pada saat itu ditandai dengan adanya revolusi 3.0. Kemudian kita beralih ke revolusi 4.0 yang dimana saat ini sedang kita rasakan. Teknologi ini pertama kali digaungkan pada tahun 2017, ditandai dengan banyaknya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian semakin maraknya internet serta era digitalisasi. Kita tahu semua sektor sekarang sudah mulai masuk ke era digitalisasi. Contohnya itu bank. Sekarang bank-bank digital sudah mulai banyak masuk, seperti bank Jago, Bank Motion, bank lain bank, dan masih banyak bank lainnya. Kemudian bank-bank konvensional banyak yang tutup atau makan berevolusi menjadi bank digital tersebut. Inilah yang menandai adanya revolusi industri 4.0, sebuah era di mana kita masuk ke era digitalisasi. Semua sektor industri berubah menjadi era digitalisasi. Kemudian selanjutnya terkait dampak dari revolusi industri itu sendiri. Untuk dari dampak positifnya itu, revolusi industri itu menyebabkan kuantitas dan efisiensi produksi meningkat.
Coba bayangkan yang dulunya masih memakai tenaga manusia yang manual, sekarang menggunakan teknologi mesin yang serba cepat dan canggih. Kemudian berkat naiknya kuantitas produksi tersebut tentunya meningkatkan pendapatan perusahaan yang disetorkan ke negara. Otomatis peningkatan negara juga meningkat. Kemudian revolusi industri juga menciptakan teknologi-teknologi yang banyak memudahkan manusia. Contohnya ya seperti handphone ataupun kendaraan sekarang kita pakai seperti motor atau mobil. Kemudian untuk dampak negatifnya tentunya revolusi industri banyak menggerus lapangan pekerjaan bagi manusia. Kemudian berkat teknologi tersebut tentunya banyak timbul kesenjangan karena antara si kaya dengan si miskin semakin jauh, serta dari yang pintar dan tidak pintar semakin jauh juga. Kemudian revolusi industri dengan segala teknologi yang memudahkan juga menimbulkan efek negatif terhadap manusia yang menyebabkan manusia itu menjadi ketergantungan dengan malas. Lalu bagaimana sikap kita sebagai generasi Z yang akan melanjutkan estafet bangsa ini ke depannya menghadapi fenomena revolusi industri 4.0 ini? Kita tahu kita sebagai generasi akan menghadapi bonus demografi Indonesia 2045, yang dimana bonus demografi merupakan sebuah kondisi di mana lapangan angkatan kerja sangat tinggi. Tentunya ini seperti menjadi sebuah ancaman bagi kita semua, karena bonus ini seperti pisau bermata dua, karena mereka memberikan angkatan kerja yang banyak, namun di sisi lain pekerjaan dengan tenaga manusia itu semakin sedikit. Lalu bagaimana? Tentunya dengan semua hal tersebut, tentunya ini menjadi sebuah warning bagi kita semua sebagai generasi. Kita harus senantiasa meningkatkan kualitas diri kita, karena saat ini kita bersaing tidak hanya dengan manusia, namun dengan robot atau kecerdasan buatan. Kita bisa meningkatkan berbagai skill, relasi, serta wawasan kita terkait digitalisasi ini, sehingga kita bisa masuk ke dalamnya dan tidak tergerus oleh zamannya. Tentunya pada era digitalisasi ini banyak pekerjaan baru yang muncul. Yang pertama itu ada programmer, mereka lah yang menyusun sistem-sistem yang ada pada digitalisasi ini. Kemudian ada content writer, yaitu mereka lah yang menulis berita, menulis artikel di internet. Kemudian ada digital marketing, yang dimana mereka merupakan revolusi dari marketing sales yang sering ada di jalan, tapi ini mereka dengan digital, dengan bantuan AI. Digital marketing tidak butuh orang banyak karena mereka yang mengerjakan adalah AI. Kemudian ada desainer grafis, mereka lah yang mendesain poster dan berbagai hal lainnya untuk menarik orang banyak. Kemudian ada trader di kripto atau saham, yang dimana sudah banyak orang yang kaya lewat pekerjaan ini. Kemudian ada YouTuber atau content creator. Siapa sih yang tidak kenal dengan YouTuber zaman sekarang? Dan mungkin masih banyak lagi pekerjaan baru yang akan muncul dari digitalisasi ini. Nah, dengan banyaknya potensi pekerjaan baru tersebut, diharapkan kita bisa masuk ke salah satunya atau menciptakan yang baru. Ya, dengan ini mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.